yang memasuki halaman 12 lanjutan dari yang kemarin. Ya, hadis, ayat yang terakhir kemarin itu ya. Ya, surah Yusuf itu ayat 108. Ya, surah Yusuf ayat 108. Itu menjadi pegangan ulama-ulama ahli tasawuf bahwasanya agama ini dibangun atas pandangan basirah. Ya, atas pandangan basirah. Yang kemarin tuh kita bahas. Qul hadhihi sabili, katakan ya Muhammad kepada umatmu, inilah jalan aku, kata Allah. Ad'u ilallah, menyeru ke jalan Allah, ala basiratin, atas pandangan basirah. Basirah artinya mata apa? Mata hati, bukan mata ini. Ya. Ana wa manittaba'ani, aku kata Nabi dan orang-orang yang mengikuti aku, yakni sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mohon maaf ini, kalau kita beragama ini dengan formalitas, hanya agama itu ibadah lahiriah saja, kita belum memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala dan belum memenuhi keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini dibangun dengan iman, hidupkan iman, hidupkan basirah mata hati sampai derajat yakin kepada Allah. Yakin itu bervariasi. Tahap awal orang belajar ilmu namanya ilmul yakin. Nanti terbuka mata hati namanya ainul yakin. Terakhir terbuka hijab antara kita dengan Allah, sehingga antara kita dengan Allah tidak ada rahasia lagi, itu namanya hakul yakin. Nah, kita maunya sampai hakul yakin. Ya, mudah-mudahan. Karena ini jalan ini perlu perjuangan. Tapi tidak masalah, mumpung kita dunia sebelum kembali kepada Allah, kita berusaha untuk menghidupkan basirah. Faya ayuhal ikhwan, wahai saudaraku, kata pengarang kitab ini, intabihu, maka bangkitlah. Ayo, kita serius beragama. Jangan sampai kembali kepada Allah hanya bawa bekal ibadah formalitas. Ya, ayo bangkit. Kemana? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bergegas menuju kepada pengampunan Tuhanmu. Jadi bertarekah ini dosa kita gugur. Mengucapkan la ilaha illallah tu dosa sudah gugur. Nanti mengenai talqin tu Pak. Apa sih rahsia talqin tu? Begitu ditalqin gugur dosa-dosa kita itu Pak. Tinggal kita berjalan membersihkan diri. Nah, makanya di sini pertama, orang yang ingin dekat kepada Allah syaratnya harus bersih. Siapa yang bawa nodah tidak bisa dekat dengan Allah. Nah, dulu kita datang bersih. Anak bayi bersih kan? Nah, kemudian kita tumbuh dewasa, akil baligh. Masa-masa itu ingin tahu yang benar, yang salah pun kita lakukan. Betul ke tak betul? Nah, ngaku lah udah ya. Nah, ngaku udah. Nah, inilah proses Pak. Masa dewasa kita tak ikut guru yang benar. Kita masih banyak senang-senang, bermain-main, sehingga banyak berbuat salah. Apalagi udah masuk sampai umur 30-an, 40-an, tak ketemu lagi, belum ketemu jalan membersihkan diri. Boleh jadi ibadahnya hanya formalitas, hanya melepaskan kewajiban. Nikmat ibadah belum, dekat sama Allah belum, manisnya iman belum. Berarti kita ni masih kotor. Kalau begitu, ayo bergegas menuju kepada pengampunan Allah. Dengan apa? Bitaubati, dengan taubat. Makanya syaratnya orang bertariqah ini, di samping ditalqin, dia harus mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Salah satunya salat taubat. Ya, mohon maaf ini yang sudah ditalqin jamaah, salat taubat jangan tinggal. Di samping zikir, salat taubat jalan terus. Kami tak buat dosa besar Pak Ustaz. Betul. Dosa kecil? Ayo. Dosa kecil gimana?
Hari-hari tanpa kita sadari, dosa kecil pun kita lakukan. Nah, makanya jalan ini pembersihan, salat taubat jangan tinggal. Minimal dilakukan, kalau tak mampu tengah malam sebelum tahajud, lakukan antara maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya ada taklim Pak Ustaz? Tak masalah, ba'diyah isya boleh. Tak sempat ba'diyah isya, sebelum tidur pun boleh. Salat taubat tu. Nah, jadi syaratnya bagaimana ni? Banyak-banyak melaksanakan salat taubat. Tapi ingat, ikut kepada siapa? Nah, ma hadhil qawafil ruhaniyah, bersama rombongan-rombongan ahli rohani. Inilah dia. Inilah guru ini ahli rohani yang rohnya sudah bersih. Kalau kita duduk dengan guru yang rohnya sudah bersih, nah nanti roh kita pun dibawa perlahan-lahan untuk dibersihkan. Ya. Di mana ketahuinya, Pak? Kalau roh kita belum bersih, kita belum jadi masuk golongan hamba Allah. Ya. Nafsu kita ini, mohon maaf, pertama kali nafsu kita nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu apa? Bukan marah, bukan. Nafsu ammar itu bisu yang memerintahkan hal yang tak baik. Banyak-banyak tobat, talqin zikir, salat diperbanyak, zikir diperbanyak, mudah-mudahan naik berubah. Dari nafsul ammarah menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu bagaimana? Masih memungkinkan buat salah, cuma setelah itu dia menyesal. Nanti dia mengutuk dirinya, kenapa ini aku lakukan? Astagfirullah, menyesal. Udah baik. Kalau yang pertama, berbuat salah, kadang tak menyesal. Terus tingkatkan lagi. Nah, dengan memperbanyak ibadah, di bawah bimbingan guru, mudah-mudahan naik menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini udah bagus dah. Ini orang bilang ni mau meninggal, bawa dibacakan ayat ini. Padahal bukan. Ini ayat dibaca itu untuk orang yang nafsunya sudah sampai mutmainnah. Buah dari apa? Buah dari berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, berzikir hati menjadi tenang. Yang mana tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Buah zikir akan tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tenang itu? Radiyatam mardiyah. Dia redha dengan Allah, Allah pun redha dengan dia. Kemudian fadkhuli fi ibadi, baru masuk dalam golongan hamba Allah. Udah dipanggil, Pak. Kita duduk di masjid berzikir, jiwa kita sudah dipanggil sama Allah sebelum meninggal. Ini ndak, berzikir tak pernah. Tiba-tiba di kuburan dibacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Dalam kubur ketakutan, ngadap malaikat. Kau nyaman ngomong di atas, kata dia. Aku di bawah ni. Di dunia tak pernah ingat Allah, hati tak tenang sama Allah. Dalam kubur susah, Pak. Biar ditalkin di atas kubur tu. Tenangkan sekarang memang jiwa itu. Sampai nafsul mutmainnah. Kalau gitu masuk fadkhuli fi ibad. Masuk jadi hamba Allah. Boleh menyandang nama saya Abdullah. Nama saya hamba Allah. Walaupun namanya Muhammad Hussein, boleh gelarnya Abdullah. Dia telah menjadi hamba Allah. Itulah titel yang paling tinggi, Pak. Ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Caranya cari guru rohani. Itulah namanya mursyid. Alhamdulillah kita punya mursyid, berarti siap untuk kita ngamalkan, dan mursyid siap membimbing kita. Ya, walaupun kita berzikir tak bersama mursyid, insya-Allah sudah ditalkin, roh mursyid membimbing kita dimanapun kita berada. Itulah uniknya, Pak. Maklum sekarang ini selektif cari guru. Jangan salah. Kau tak selektif, Pak, salah dapat guru. Guru sekarang ini banyak ngaku-ngaku hebat, tapi sebenarnya taklah seperti itu.
Guru tu yang hebat itu, dia membentuk rohani kita, bagaimana iman kita bertambah. Bagaimana kita istiqamah jalan Allah SWT. Dia membawa kita bagaimana kau bisa dekat dengan Allah. Itu guru. Bukan guru yang menyebut kelebihan dirinya. Aku mimpi Nabi Khidir, mimpi itu tidak ada. Itu menunjukkan kehebatan diri, Pak. Itu cari masa namanya, biar orang kagum ikut dia, menunjuk kelebihan dia. Tidak, mursyid tak seperti itu. Ya, mursyid tak pernah menunjukkan kelebihan dirinya. Kita yang tahu kelebihan dia, tapi dia tak pernah menyebut kelebihan dirinya. Hati-hati, jangan lihat kehebatan sedikit, oh hebat nih. Hati-hati, bisa juga itu sebagai istidraj. Tahu istidraj? Keanehan yang diberi Allah, tapi dia tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah tanya sama guru saya itu, ya, guru kita, mursyid kita, gimana orang bisa mimpi Nabi itu, Pak? Apa jadi jaminan sebagai mursyid? Senyum dia, Pak. Ternyata mimpi jambi itu belum ada apa-apanya, Pak. Saya juga mengalami, tapi tak jadi mursyid, Pak. Jangan dianggap udah lebih benar, no, itu tak ada apa-apanya. Lalu dia bilang apa? Kamu masih mimpi, kata dia. Abu Jahal tuh gimana? Ketemu langsung kawan, Pak. Tak jadi apa-apa. Nah, itu nalar masuk, Pak. Nah, jadi hal-hal begitu bukan kehebatan, dah. Nol masih, Pak, dalam tarikat. Itu bukan tujuan. Kalaupun ada cuma hiburan saja. Yang penting Allahnya yang kita tuju. Ilahi. Bagaimana guru bisa membawa kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ni, Pak, ya? Jadi cari guru rohani ini tidak mudah. Bukan kita memilih, Pak, tapi kita dipilihkan Allah bisa ketemu guru rohani yang betul-betul membimbing kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan jamaah yang sudah talqin istiqamah. Ya, istiqamah beribadah. Mudah-mudahan kita bersama-sama rombongan guru-guru kita sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, Allah hanya itu. Ya, Allah hanya itu yang penting. Fa an qaribin yanqati'u at-tariq. Nah, ya, maka dia bilang jalan ini akan hilang. Sebentar lagi akan hilang jalan ini. Mohon maaf, jalan tarikat ini akhir zaman akan habis. Apalagi ada kelompok-kelompok yang anti tariqah. Oh, habis dipitnahnya tarikat ni, Pak. Ya, tarikat itu sesat lah, itu inilah. Akhirnya tak ada lagi mengamalkan tariqah. Padahal tariqah ini pembersihan jiwa, bagaimana bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah akhlaknya Nabi dan akhlaknya para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqah ini kan jalan, Pak. Bapak Ibu harus sadar, sekarang kita ini berjalan. Ya. Berjalan ke mana? Menuju kepada Allah. Jangan nanti menuju Allah udah mati baru menuju. Itu semua mengalami. Ya, pasti semua pasti mengalami. Itu bukan jalan, itu kematian. Tapi jalan itu dekat kepada Allah sekarang sebelum kematian datang. Ya, inilah kita berjalan ini. Hati-hati, dia bilang jalan ini akan putus, dia bilang. Wala yujadu rafiqu ila dzalika alam, dan tidak lagi ditemukan teman yang bisa membawa ke alam ini. Kemana alam mana? Alam rohani sampai ke akhirat. Guru mursyid Bapak Ibu, dia duduk bersama kita di sini, jasadnya di masjid, hatinya bersama Allah, hatinya di akhirat. Itulah dia. Guru-guru yang bisa membawa kita ke negeri akhirat, selamat dunia sampai akhirat itu. Jadi sudah sulit cari teman yang bisa membawa engkau ke sana. Itulah dia mursyid. InsyaAllah masih dapat. Nah, kita bersyukur kita masih dapat, Pak. Mudah-mudahan berkah itu mengalir kepada kita. Wa ma kunna ji'na linaq'uda fi hadhihi dunya daniyah. Kita ini bukanlah datang ke dunia ini untuk duduk-duduk di dunia yang hina ini. Dunia ini disebut daniyah kerana dia rendah, Pak, dibandingkan dengan apa? Akhirat. Maka jangan banding-bandingkan dunia dengan akhirat. Jauh.
Jadi siapa yang santai-santai di dunia, nanti di akhirat dia menyesal, kena tak bakal memetik hasilnya. Kita harus tanamkan dalam hati, dunia ini hina dibandingkan akhirat. Ada orang bilang 50-50 lah Pak Ustaz. 50% dunia, 50%. Dari mana kau punya pikiran macam itu? Dari mana kita punya pikiran macam itu, Pak? Jadi jangan sampai kita membanding 50% dunia, 50%. Nah, Nabi bilang, kau pergi ke laut. Kau pergi ke laut, kau ambil tanganmu, kau celupkan ke dalam laut. Kemudian kau angkat. Air yang menetes dari jarimu, itulah dunia. Artinya kenikmatan dunia. Lautan yang terbentang, itu akhirat yang Allah janjikan kepada kita. Makanya jangan gara-gara setitis kita berkelahi. Malulah kita dengan Allah. Ini setitis dikelahi, siku sana, siku sini. Kenapa? Hati kita tak bersama Allah. Yang setitis kita ributkan. Padahal dunia tetap kita dapat. Sikit banyak itu aturan Allah. Yang penting hatimu tenang bersama. Lagi sikit tenang, banyak, lebih lagi tenang, Pak, itu yang penting. Tapi kalau hatimu tak bersama Allah, lagi sikit, susah. Waktu banyak, gimana? Lupa. Tak tahu mau dikemanakan duit ni. Makanya, kaya miskin itu aturan Allah. Tetapi dalam ilmu ini, hatimu ditata dulu. Dunia ni nikmat, Pak. Nikmat dah dunia ni. Nikmat. Yang bilang tak nikmat, hati-hati tu. Salah tu. Minum nikmat dah, Pak. Makan, hubungan suami isteri. Tapi nikmat dunia itu tidak menenteramkan. Tidak membuat hati kita tenang. Tapi nikmat bersama Allah, itu tenang dunia sampai, itu nikmat yang kekal. Dunia nikmat, tapi tidak menenteramkan. Kau tak ada iman kuat, dunia kita bisa berkelahi, Pak. Ya, itu dia khawatirkan Nabi. Nah, jadi Nabi ini susah juga mikirkan kita ini. Nah, di mana susahnya Nabi? Sambung, Pak. Ya. Daniyatil kharabah. Kita tak hanya duduk-duduk saja di dunia yang hina ini, ya, dengan keadaan seperti itu. Wala li ajli akli wasyurbi. Bukan kerana hanya makan, minum. Ini begitu banyak duit, makan nyaman-nyaman, minum nyaman-nyaman, cari isteri, kahwin dia. Kurang satu, tambah lagi, Pak. Hati-hati ini, Pak. Ini cerita dunia ni kan. Semua dia berhawa nafsu. Walana qana'a bil muhimmatin nafsaniyah, dan tenang memuaskan hawa nafsu. Hati-hati. Hawa nafsu ni tak pernah ada hujungnya, tak pernah ada akhirnya. Di mana akhir hawa nafsu tu? Apabila hatimu telah mencapai nafsul mutmainnah, kembali kepada Tuhan, selesailah keinginan-keinginan kita, kecuali hanya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fa yunabbiukum muntazirun maghmumun li ajlikum. Pengarang mengatakan, nabimu menunggu kalian dalam keadaan susah. Apa yang disusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini? Kira-kira apa? Ini ada hadis ni, Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ghammi li ajli ummati alladhina fi akhir zaman." Aku disusahkan sebab umatku nanti di akhir zaman. Kira-kira apa disusahkan Nabi? Ibadah kita, Pak, Bapak Ibu, hanya formalitas saja. Hanya melepaskan kewajiban. Iman kita tak bertambah. Kerinduan kita kepada negeri akhirat tak muncul. Ingin dekat kepada Allah tidak ada keinginan. Akhirnya menjadilah kita Islam formalis namanya. Kira-kira kita siap kembali kepada Allah dengan seperti ini? Kok saya sih hati-hati, Pak. Karena kita hidup cuma sekali, kita harus berubah. Serius bagaimana kita kembali yang terbaik. Bagaimana kembali tidak mengecewakan Allah dan tidak mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadilah orang mukmin sejati, ikutlah guru-guru rohani kita ini. Insyaallah. Mudah-mudahan
ya, guru-guru kita memberkahi kita, kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah sekalian. Jadi apa nasihat nih kitab ini, Pak? Kita disuruh bergegas, ayo ikut rombongan orang-orang seperti ini. Ini namanya silsilah berantai. Siapa yang tidak mengambil amalan dari orang guru rohani yang dekat sama Allah, maka ibadahnya tidak mengandung berkah, hanya melepaskan kewajiban. Pahala mungkin dapat, dekat belum tentu. Dalam ilmu syariat, orang beribadah li thawab, dia cari pahala, mungkin dapat, mungkin juga tidak, kerana mungkin niatnya belum betul, Pak. Tapi orang tariqah, dia beribadah lil qurbah. Lil qurbah itu apa? Kepingin aku mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dekat, insya Allah dikasih. Mendekat dikasih. Cari pahala, bisa dapat, bisa tidak. Cari yang selamat. Ya, ya. Caranya, cari guru rohani. Nanti umat aku pecah 73 golongan, kata Nabi. Apa maknanya ni? Minggu depan pembahasan, Pak. Ya, ini kan orang ribut ni. Umat Nabi Muhammad pecah 73 golongan. Mana yang benar? Nanti kita tengok mana yang benar. Orang Islam, biarpun dia salat 5 waktu, kalau hatinya masih dengki, Pak, sombong masih ada, belum selamat, Pak. Belum masuk golongan yang satu yang selamat ni. Ya, bagaimana kita akan selamat? Tatkala ibadah kita ditolak Allah dengan penuh penyakit dalam hati kita. Yang mana yang selamat? Nanti kita bahas, insya-Allah. Ya, akan ketemu dia golongan yang selamat itu. Benar tu bukan zahir, zahir batin. Luar benar, dalam harus benar, Pak. Harus bersih luar dalam, tak bisa. Salat rajin, dengki rajin, belum benar tu. Salat rajin, Pak, sombong rajin juga, belum betul. Ini nak mengeluarkan penyakit ni, Pak. Bukan nyaman tu. La ilaha illallah. Pukul hati tu, Pak. Penyakit biar keluar dia, insya Allah. Ya, segera cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami.